Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan aku Edi Putra. Di video kali ini aku akan membahas tentang parameter fisis pada teleskop atau bahasanya adalah perhitungan pada teleskop. Nah, di video kali ini ada 6 parameter fisis yang akan kita bahas teman-teman. Yang pertama ada magnification atau magnifikasi. Magnifikasi adalah kemampuan teleskop untuk menguatkan citra. Nah, rumusnya itu sangat simpel. M sama dengan FOB per FOK, di mana M atau magnification itu merupakan penguatan citra, FOB itu sama dengan fokus objektif, dan FOK itu sama dengan fokus okuler. Rumus ini terbilang simpel, tapi biasanya itu rumus ini dikaitkan dengan parameter-parameter fisis lainnya yang akan kita bahas di nomor-nomor selanjutnya. Jadi rumus ini harus hafal ya teman-teman. Yang kedua ada panjang teleskop atau D. D sama dengan FOB plus FOK, di mana D merupakan panjang teleskop, FOB merupakan fokus objektif, dan FOK merupakan fokus okuler. Nah, karena rumus ini simple, maka teman-teman coba untuk mengerjakan soal tersebut. Sebuah teleskop digunakan dengan mata tak berakomodasi menghasilkan penguatan 6 kali dengan jarak antara lensa objektif dan okuler sebesar 350 mm. Tentukan panjang fokus lensa objektif dan okuler. Untuk mengerjakan soal ini, yang pertama teman-teman harus menuliskan rumus dari penguatan lensa atau M, baru masuk ke rumus ini panjang teleskop gitu. Coba teman-teman hitung dan cocokkan dengan kunci yaitu E. Nah, inilah ilustrasi dari panjang teleskop teman-teman. Nah, panjang teleskop itu kan FOB plus FOK. FOB-nya itu focal length dan FOK-nya itu eyepiece. Jadi panjang teleskop itu dari focal length sampai eyepiece teman-teman. Nah, itu ada juga aperture, itu merupakan diameter bukaan lensa, dan itu objective lens, itu merupakan lensa objektif gitu. Yang ketiga ada light scattering power atau daya kumpul cahaya. Light scattering power atau LGP itu sebanding dengan luas permukaan lensa. Luas permukaan lensa itu kan 1/4 pi d kuadrat. Nah, karena pi dan 1/4 itu merupakan angka atau konstanta, maka LGP hanya bergantung dengan diameter saja gitu. LGP sebanding dengan diameter kuadrat. Coba teman-teman uraikan cara soal ini. Berapakah perbandingan LGP teleskop dengan diameter objektif 10 cm terhadap mata saat bukaan pupil maksimum? Diketahui diameter pupil adalah 8 mm. Ingat teman-teman, LGP itu sebanding dengan diameter pangkat 2 ya. Coba hitung dan nanti ketemunya itu 156,25 teman-teman. Yang keempat ada field of view, FOV atau medan pandang. Nah, medan pandang ini merupakan luas daerah yang bisa dilihat oleh teleskop. Medan pandang mata telanjang hampir 180 derajat. Rumus dari FOV adalah FOV dalam derajat sama dengan FOV eyepiece dibagi dengan M, di mana M merupakan perbesaran atau penguatan lensa. Dari rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa FOV atau medan pandang itu berbanding terbalik nih dengan M. Bila FOV kecil maka M-nya besar, dan bila FOV besar maka M-nya kecil. Biar lebih paham, coba lihat gambar ini teman-teman. Nah, bila kita zoom, maka otomatis FOV-nya itu akan mengecil. Dan bila kita kembalikan ke keadaan semula, maka FOV-nya itu akan membesar gitu teman-teman. Semoga dapat dimengerti ya teman-teman. BTW ini aku pakai aplikasi Stellarium Mobile. Di Play Store ada teman-teman. Untuk menguji pemahaman teman-teman terkait materi field of view atau medan pandang, coba teman-teman kerjakan soal berikut.
Diberikan lensa okuler dengan panjang fokus 25 mm dengan aparen FOV 400 jika digunakan pada teleskop dengan panjang fokus lensa objektif 2000 mm. Berapakah aktual FOV untuk pengamatan tanpa akomodasi atau mata rileks? Yang pertama cari dulu ya M-nya, setelah itu baru masuk ke rumus FOV. Nanti ketemu 0,5. Parameter kelima ada daya resolusi. Dengan rumus theta sama dengan 1,22 lambda per D dengan syarat theta dalam radian. Nah, meskipun rumus daya resolusi itu dalam radian biasanya, namun ada juga nih theta yang dalam detik busur. Jadi rumusnya itu kayak gini. Theta dalam detik busur sama dengan 1,22 lambda per D dikali 206265. Nah, kenapa harus dikali? Karena 1 radian itu kan 206265 detik busur. Jadi otomatis kalau theta dalam detik busur, maka dikali dengan segitu 206265, teman-teman. Theta menyatakan sudut terkecil yang mampu dipisahkan oleh teleskop. Semakin kecil theta, semakin kuat daya pisah teleskop. Misal nih, kita ngamat 2 buah bintang gitu kan. Nah, kalau theta dari bintang itu lebih kecil dari teleskop, maka bintang itu nampak menyatu. Namun kalau theta dari bintang itu lebih besar dari teleskop, maka bintang itu dapat dipisahkan citranya, teman-teman. Gitu. Untuk melatih pemahaman teman-teman, coba kerjakan soal berikut. Berapakah diameter teleskop yang diperlukan untuk dapat melihat kawah bergaris tengah 2 km di permukaan bulan bila pengamatan dilakukan pada panjang gelombang visual atau kuning dengan lambda 5500 Armstrong. Diketahui jarak bumi dan bulan rata-rata 384.400 km. Nah, langkah pertama adalah mencari diameter sudut dari kawah tersebut dalam radian, dan setelah itu baru masuk ke rumus daya resolusi untuk mencari diameternya. Nanti ketemu kuncinya 0,129 meter. Yang keenam ada ambang magnitudo atau magnitudo limit. Magnitudo terbesar yang masih dapat diamati dengan teleskop. Untuk pengamatan dengan mata telanjang, ambang magnitudo teleskop dapat didekati dengan rumus M limit sama dengan 6 plus 5 log D per 10, di mana D merupakan diameter teleskop dalam milimeter. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dukung terus channel aku ya teman-teman, dengan cara like, comment, and subscribe, dan share kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.